Okey, saya akan ambil lead daripada pihak PDRM. If PDRM see there's a foul play within my officers, I think semua akan sedia maklum dengan cara saya bekerja. Sebagai Indonesian, Malaysia harus publish CCTV karena ini buat pelajaran untuk semua tentang bagaimana caranya dia bisa lolos. Indonesia, kita masih tengah dapatkan maklumat bagaimana mereka boleh ke sana. Okay? Adakah mereka menggunakan sistem dan juga fizikal, pemeriksaan fizikal ataupun combination. Okay? Ataupun dia dapat maklumat. Okay? Ini pun secara random dan sebagainya. Just release your fucking CCTV, sir. Nah, kan? CCTV dari kita tak ada pun dirilis tuh kan. Rilis CCTV Kuala Lumpur Airport. Kepolisian di Raja Malaysia mengaku penasaran dan tertarik dengan cara Kepolisian Republik Indonesia yang berhasil mengungkap kasus penyeludupan narkotika oleh seorang pilot asal Malaysia. Halo, selamat datang lagi di channel Yuda Media HD. Dikiranya kita ini bisa dibodohi ya Pak. Malaysia mendadak buat klarifikasi yang seolah menyebut mereka itu kecolongan atas kasus pilot Malaysia Airlines itu guys. Aneh ya, kecolongan tapi kok bisa lebih dari satu kali melakukan penyelundupan ke Indonesia. Ya udah gini aja deh ya, kalau emang katanya si pilot itu sudah ngelakuin pemeriksaan, ya coba aja buka CCTV bandara kalian. Berani nggak? Dan lebih konyolnya lagi guys, Malaysia minta trik dari Indonesia. Cara ya, biar bisa ngebongkar penyelundupan seperti itu. Wah, ini nggak becus atau gimana nih? Kok bisa-bisanya membongkar aib negara sendiri? Atau jangan-jangan ada rencana licik di balik itu semua? Wow, tonton video ini sampai selesai cuma di channel Yuda Media HD. Kita saksikan bersama guys ya, di sini kita melihat bersama ada postingan dari warga negara Malaysia, Tahniah Custom Indonesia. Anda telah menyelamatkan banyak nyawa di Indonesia daripada memakan benda itu. Scanner Malaysia tidak jujur dan curang tuh kan? Sambil melampirkan ya ini CCTV yang dirilis oleh Bandara Soekarno-Hatta ya, dimana di sini terbongkar sudah nih teman-teman ya penyelundupan barang haram narkoboy ya yang dilakukan oleh seorang pilot dari Malaysia tuh di situ tuh kelihatan tuh teman-teman ya kan, aduh tuh kan. Kelihatan banget itu. Coba kita simak komentar-komentar dari warganet ya, baik dari Indonesia ataupun Malaysia. Sebagai Indonesian, Malaysia harus publish CCTV karena ini buat pelajaran untuk semua tentang bagaimana caranya dia bisa lolos. That's right ya, ini di like sampai 1.700 orang teman-teman. Kemudian dari Janeta Lenbuyong, terima kasih kepada Custom Indonesia sebab telah berjaya menahan Mamat Paloi. Kalau tidak banyak nyawa yang melayang, merusak nama baik Mas dan negara. Lanjut, dia tak cuma ngelabui Custom Malaysia tapi dari Malaysia Airlines juga. Hasil tes urinnya bebas drugs, ternyata dia tukar urin orang lain yang dibawa dalam botol baby oil kecil. Dia terbang saat keadaan fly, efek dari drugs itu. Tuh kan. As Malaysian, aku ucap tahniah pada Indonesia karena berjaya menangkap keledai dadah nih. Semoga pelaku dikenakan hukuman setimpalnya tuh kan. Terus ada lagi yang komen nih teman-teman ya. The funny thing is that pilot was high at the moment and positive after urine test ya kan. Imagine a pilot are drug addict and people start to remind the MH370 tragedy. Betul banget nih ya. Hope there is no relevantly but why? Why pilot get it high? Cause drugs will do a fucking job. Oke ya. Aduh ini gimana nih ya. Tapi anomali juga nih beberapa komentar dari warganet Malaysia nih. Tak apa sebab Indonesia masih lagi nomor 1 BTW tank sebab tangkap dia. Terus ngebandingin nih kayak begini nih. Aduh ngapain lu? Ngapain coba ya. Tapi dari itu semua dari komentar para netizen, saya bertanya nih ya. Pihak Malaysia apa kabar nih ya? Kenapa dari kalian tidak merilis CCTV dari Bandara Malaysia, terutama dari Malaysia Airlines di mana ini orang bernaung begitu. BUMN-nya Malaysia loh teman-teman, dan pihak Malaysia bandaranya kok diam-diam baik, nggak kayak customnya Indonesia ini loh buktinya jelas, kan? Kenapa nih? Jangan-jangan dilindungin? Gimana guys menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Okey, saya akan ambil lead daripada pihak
PDRM. If PDRM see there's a foul play within my offices, I think semua akan sedia maklum dengan cara saya bekerja. Demikian tegas Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain dalam menepani insiden seorang juruterbang warga Malaysia yang ditahan di Indonesia kerana disyaki cuba menyeludup beladah. Beliau menyeru orang ramai supaya memberi sedikit ruang kepada penguatkuasa menjalankan pemeriksaan keselamatan dengan lebih teliti di semua pintu masuk negara. Segala prosedur pemeriksaan keselamatan melibatkan juruterbang dan kru penerbangan di semua lapangan terbang di negara ini juga akan ditambah baik. Suspek telah melalui semua proses saringan sebelum beliau menaiki pesawat dan berlepas ke Indonesia pada 28 hari bulan tersebutlah. Dalam saringan yang dilakukan seperti mana biasa, menggunakan scanner, perkara ataupun beg yang dibawa tidak memberi apa jua imej yang mencurigakan. Wah, aneh Menurut sih. Muhammad Syuhaili, AKPS bersama semua agensi memandang serius insiden tersebut dan satu mesyuarat yang dipengerusikan Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan MOT Datuk Seri Jana Santira Muniayan bersama AKPS, Polis Diraja Malaysia PDRM dan Malaysia Aviation Group MAG diadakan hari ini untuk meneliti usaha penambahbaikan prosedur sedia ada. Coba kita baca komentar-komentar dari warganet teman-teman ya. Pasca kita lihat video barusan di mana otoritas Malaysia ini merasa kecolongan, ya kan? Pilotnya bisa bawa narkoboy. Jangan-jangan kalau ringgit udah bicara gimana nih ya? Jangan-jangan ada kong kali kong, we never know. Karena aneh aja gitu kok bisa-bisanya lolos. Udah dites, ya mungkin bisa soal urinnya. Tapi yang paling aneh juga kok bisa scanner Malaysia loh, yang katanya lebih bagus daripada Indonesia loh. Kok bisa ngelolosin? Aneh kan teman-teman? Kita lihat komentar-komentar warganet nih. Just release your fucking CCTV, sir. Nah, kan? CCTV dari kita tak ada pun dirilis. Tuh, kan? Rilis CCTV Kuala Lumpur Airport. Tuh, ya. Kami pun mau tahu bagaimana bisa lepas di KLIA. Itu ramai mau lihat CCTV KLIA. Sebagaimana CCTV Bandara Soekarno-Hatta ditunjuk pada umum. Betul banget ini. Tuh kan? Macam panik je Pak Cik, ya. Panik Pak Cik. Cuman heran aja kok bisa lepas. Betul banget ini, ya. Aduh, gila aja sih teman-teman. Aneh gitu loh, ya. Kenapa sampai detik ini pihak otoritas Malaysia ini kok tidak merilis CCTV ketika si bersangkutan itu dicek-cek? Beneran dicek atau nggak dicek nih jangan-jangan? Karena ya gimana? Sebanyak itu loh 70.000 butir ekstasi. Dan juga ada tuh ya, kalau ditimbang-timbang sekitar 26 kilo. Ya kali lolos bos. Aneh kan teman-teman? Kok macam mana sebenarnya terlepas Malaysia ke Indonesia, sebab ke Indonesia custom ada video yang menunjukkan kat custom saja dah sangkut. Tapi kat Malaysia dia boleh lepas. Okey, pihak polis sedang melihat keseluruhan spektrum pengedaran inilah. Jadi yang pertama, PDRM sedang melihat bagaimana dia mendapatkan bekalan dalam negara. Okey. Dan kita dapat detect dia ambil bekal ini di satu kawasan di apartmen di Ampang. Okey, dan kita pun dah dapat nombor telefon yang dihubungi dan sebagainya. Okey, itu dalam tindakan pihak polis. Kedua, dari aspek bagaimana dia boleh melepasi saringan keselamatan di pintu keluar negara KLIA. Dan yang ketiga, kaitan dengan sindiket antarabangsa di Indonesia. Yang itu kita tengah bekerjasama dengan pihak Polri dan juga PNN. Jadi kita akan melihat keseluruhan spektrum ini untuk membenteras tindakan-tindakan atau mengambil tindakan-tindakan lanjutan untuk membenteras sindiket. So far kita dah identify seorang. We will call him to soal siasat. Kalau ada keperluan kita akan buat tangkapan. Okey. Kedatangan di airport. Okey, yang terlibat dalam saringan logistik. Di Indonesia, kita masih tengah dapatkan maklumat bagaimana mereka boleh ke sana. Okey, adakah mereka menggunakan sistem dan juga fizikal, pemeriksaan fizikal ataupun combination. Okey, ataupun dia dapat maklumat.
Okey, di bawah share random dan sebagainya. Wah, ini lucu aja sih teman-teman ya. Pihak custom dari Malaysia nih penasaran kok bisa custom Indonesia dan Polri mengungkap kasus si pilot ini. Gimana caranya kok bisa gitu loh. Soalnya kan kalau secara nalar kita pikir gitu, kenapa custom Malaysia kok bisa meloloskan? Pura-pura nanya dia teman-teman, bisa kali ya kan. Ini kita lihat ya komentar dari warganet sana nih. Negara Malaysia kenapa tak nak nunjuk CCTV ke airport ya, pasal pilot tuh kan. Yang dok tanya mana CCTV tuh. Korang boleh relax tak? Sabarlah, file video tengah edit bagi hapus bukti dulu. Waduh, jangan-jangan kayak begitu tuh ya. Curiga saya sama seperti warga negara Malaysia ini. Jangan-jangan diedit, dihapus-hapusin dulu tuh. Ya ampun. Coba lanjut lagi. Katanya Malaysia negara maju, hukum kuat tapi narkoboy kok lewat tuh kan. Aneh. Apalagi ini naungannya itu adalah BUMN which is punyanya Malaysia teman-teman. Ya kayak Garuda Indonesia gitu loh ya. Aduh, yang ditanya lain, yang dia jawab lain tuh kan. Muter-muter aja bisanya dia. Aduh, sama lagi nih yang bawah-bawah nih teman-teman. Lain ditanya, lain dijawab tuh kan. CCTV airport mana? Kalau ada CCTV kita tahulah Indonesia transparan tunjuk CCTV. Nih warga-warga Malaysia yang waras kayak begini nih ya. Aduh, lain ditanya, lain dijawab. Ini kalau di Indonesia wartawannya udah disorakin jawabnya nggak jelas ya kan. Wartawan Malaysia harus lebih berani lagi nggak sih tuh kan. Aduh, kita nak tengok CCTV tuh apa yang susah tuh kan. Tuh kan teman-teman. Ya gimana, aneh gitu loh. Sampai detik ini kok mereka tidak merilis yang namanya CCTV-nya dari bandara. Aneh. Katanya udah lolos dari berbagai macam security di sana. Dari orangnya dites pun katanya aman. Aneh kan? Aneh banget ini. Saya mencium bau-bau kecurigaan dan rekayasa. Gimana kalau menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar guys. Kepolisian di Raja Malaysia mengaku penasaran dan tertarik dengan cara kepolisian Republik Indonesia yang berhasil mengungkap kasus penyeludupan narkotika oleh seorang pilot asal Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta. Rasa penasaran ini diungkapkan oleh Direktur Departemen Investigasi Kriminal Narkotika Bukit Aman, Datuk Hussein Umar Khan saat menggelar konferensi pers pada hari Selasa 4 Agustus 2026 dilansir dari Sinar Harian. Umar Khan menyatakan bahwa pihaknya sedang mempelajari metode yang digunakan oleh Polri dalam mendeteksi aktivitas penyeludupan tersebut. Terkait hal itu, Hussein mengungkapkan ketertarikannya dengan cara Polri bekerja mengatasi kasus ini. Kami masih mendapatkan informasi tentang bagaimana mereka berhasil mendeteksi aktivitas tersebut. Ini kemunduran atau bagaimana teman-teman? Kok bisa-bisanya ya sekelas custom Malaysia mempertanyakan gimana ya custom alias bea cukainya Indonesia kok bisa jago banget nangkep ya. Polrinya kok bisa jago banget nangkep itu pilot ya kan. Lah, ini gimana ini teman-teman? Kok bisa-bisanya gitu? Emang kalian nggak punya aturan-aturan tertentu ya? Masa kalian nggak hafal sih cara-cara laknat nan busuk dari para pengedar ya? Kurir-kurir bawa narkoboy ini? Ya kali. Atau kalian mau belajar ke Indonesia gitu? Monggo silahkan ya. Dari customnya Indonesia mungkin bisa nge-share juga nih ya. Tapi ya itu tadi, minta bantuannya resmi ya. Jangan cuma bertanya-tanya doang untuk berkilah ya. Jangan-jangan cuma berkilah doang nih. Kami tak tahulah gimana. Padahal ini kok bisa begitu-begitu. Alah. Basi tahu gak sih? Coba kita start dari awal lagi ya guys ya. Warga negara Malaysia berinisial DI ya ditangkap nih ya. Ditangkap di Terminal 2 Bandara Juanda Sidoarjo ya kan, Jatim nih. Pelaku menumpang pesawat Batik Air rute Kuala Lumpur ya kan. Cepet banget ini, bentar, menuju Surabaya untuk membawa narkoboy guys. Tuh caranya begitu. Pelaku menyembunyikan ratusan gram sabu dan ribuan ekstasi di balik bajunya. Petugas menyita 990 gram sabu serta 1089 butir ekstasi. Tim gabungan juga menyita 188 gram sabu senilai 300 juta via kargo udara. Aduh, gila aja sih teman-teman. Aduh, tersangka dan seluruh barang bukti diserahkan ke Polresta Sidoarjo. Ini lagi-lagi loh guys, dari mana? Malaysia.
Malaysia lagi guys. Dan ini bukan di Suta tapi di Juanda ya, di Surabaya, Sidoarjo teman-teman. Kita lihat komentar warganet di sini yang udah gregetan pakai banget nih ya. Pertanyaannya kenapa di Bandara Malaysia kok bisa lolos? Aneh kan teman-teman? Aneh pakai banget ini. Ini benar-benar ini seburuk itu kah custom Malaysia sampai-sampai bisa nih cuma dalam baju doang. Emang nggak kebaca scanner apa gimana? Aduh, ini parah pakai banget sih ya. Aduh, kok bisa lolos di Bandara Malaysia sedangkan aku bawa minum es aja disita? Noh, kan? Aduh, ini Malaysia ini bener-bener ya, parah banget ini. Kayak berbagai macam lini bandara di Indonesia dimasukin orang-orang kayak begini. Dan lucunya ketangkapnya di custom Indonesia, di Bandara Indonesia. Sedangkan dari sono yang juga harusnya ada pemeriksaan lolos. Aneh kan? Jangan-jangan sengaja dilolosin guys. Wah. Apalagi nih ya. Ini juga baru lagi ini. Aduh. Riau teman-teman. Ini lagi-lagi nih detik-detik penangkapan sindikat penyeludup narkoba jaringan Malaysia Indonesia. Ini 21 jam lalu. Oh my god. Ini nggak jerah-jerah ya guys ya. Siapa nyuruh kau? Hei, siapa nyuruh kau? Kau bilang sekarang, tembak kau. Siapa nyuruh kau? Naik kau. Naik. Kalau kau nak mati, naik kau. Naik kau. Naik kau. Naik, kau berdiri bagus. Baik. Terdesak pelaku, IR langsung meninggalkan sampan beserta 4 kardus berisi narkoboy. Tuh narkoboy kayak begitu tuh. Ini jalur air ya teman-teman dari sungai-sungai nih di Rokan Hilir Riau. Sebanyak itu guys ya. Ini dari Malaysia lagi teman-teman. Sehari udah ketangkep 2, bayangin ya. Ini aduh. Hukum mati kali ya kan. Pemerintah sabi kali hukum mati kayak begini-begini ya. Ini kayaknya udah, aduh ini 4 kardus bayangin guys ya. Berapa banyak nih orang-orang Indonesia, anak-anak Indonesia bakal teracuni narkoboy kayak begini lama-lama. Jangan-jangan bener ini adalah proxy war gak sih teman-teman? Melumpuhkan sebuah negara, tapi bukan lewat perang, tapi lewat ini nih, narkoboy. Aduh. Parah banget. Orang-orang Indonesia, saya just nak bagi nasihat sikit kepada orang Indonesia, tolong jangan undi ataupun vote pemimpin sekarang yang ada ni. Kerana pemimpin korang ni sekarang ni tak ada kepala otak. Otaknya tiada di sini, tiada. Saya jual perfume, saya nak ekspor perfume saya pergi ke Indonesia, macam-macam kekangan, itulah inilah. Saya faham. Alasan dia adalah untuk protect local product. Okey, kita faham. Tapi bila Malaysia pergi hantar bantuan pergi ke Aceh, itu pun nak dipersulitkan. Saya rasa otak pemimpin korang ni memang tak berfungsi. Otak kau yang tak berfungsi. Kenapa ya? Sok-sokan mengkritik Prabowo Subianto. Mau adu domba rakyat Indonesia dengan presidennya sendiri supaya ente dan kawanan ente bisa seenaknya ya kasih barang-barang haram kayak narkoboy ke Indonesia secara bebas begitu? Atau selundupin parfum-parfum ilegal yang gak ada izinnya? Kok bisa-bisanya? Lu aja paham tadi. Paham itu untuk protek. Lah lu paham. Ngapain lu masih nyala-nyalain pemerintah Indonesia? Kalau Anda itu ya bersama kawanan Anda itu melakukan izin resmi ya gak perlu khawatir dong. Ya kan? Kenapa nih? Bas-bas Aceh segala bullshit tahu gak sih? Aduh. Narkoba ini sangat berbahaya untuk kita sekalian. Tapi ini perlu semua pihak bekerja keras. Orang tua, guru sekolah, lingkungan, ketua RT, kepala desa, semuanya harus bekerja. Apa jangan-jangan gara-gara ini, gara-gara presiden kita ini benar-benar menolak tegas, melawan, ya, melarang yang namanya narkoboy ini di Indonesia. Kenapa ya? Apa gara-gara kalian ini takut begitu dengan aturan-aturan yang bakal ditegakkan ke depannya lebih tegas lagi soal peredaran narkoboy di Indonesia? Soal penyelundupan kayak begitu yang ilegal kayak begitu. Makanya warga-warga negara kalian itu mau rakyat Indonesia benci sama presidennya sendiri, mau adu domba. Kayak begitu. Wah, ini nih guys yang wajib kita waspadai ya.
ini udah keterlaluan banget sih. Ini kayaknya pemerintahan kita emang harus benar-benar tegas ya perkara narkoboy ini. Karena ini efeknya luar biasa nih. Dari berbagai macam bandara udah dimasukin. Dari jalur darat, air, udara, semua udah ada nih. Masa mau diem-diem baik nih BNN nih ya, pemerintah kita nih, please ya. Please banget segera beri aturan yang tegas ya. Kalau bisa hukum mati sekalian. Gimana guys menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar terkait dengan video yang sudah saya bawakan untuk Anda tadi ya. Jangan lupa di like videonya, di subscribe juga Yuda Media HD-nya. Thank you udah nonton sampai selesai. Jangan lupa di share di grup-grup WhatsApp, grup-grup Telegram, dan grup-grup lain supaya makin banyak yang tercerahkan. Have a nice day. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.